Sebenarnya masalah kunut subuh ini sudah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang jumlahnya ada 27 jilid. Bagi beberapa kalangan mungkin kitab kuning satu ini masih sangat asing sekali, bahkan kitab ini juga mungkin jarang dikaji atau dipelajari di pesantren atau di tempat-tempat kajian fikih. Jika kita baca kitab karya Imam An-Nawawi tersebut, insyaAllah akan kita temukan pembahasan yang sangat luas sekali mengenai kunut subuh serta dalilnya. Kitab Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi itu di samping sebagai kitab rujukan ulama dalam mazhab Syafi'i juga termasuk kitab fiqih muqaran perbandingan mazhab yang di dalamnya juga disebutkan beberapa pendapat mazhab lainnya seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Dalam artikel ini insyaallah akan kita bahas masalah kunut subuh versi mazhab Syafi'i beserta dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Namun sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu bahwa para ulama kita sebenarnya memang berbeda pendapat tentang hukum kunut subuh. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa kunut subuh tidak disyariatkan. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh itu bid'ah, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh itu sunnah. Imam Nawawi sang pembela kunut subuh. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah, dan ini adalah pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Berikut ini perkataan beliau dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 3 halaman 504. في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل وبها، وقال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم، وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والبراء sampai akhir. Terjemah, mazhab para ulama dalam penentuan hukum kunut subuh. Dalam mazhab kami kunut subuh itu disunahkan baik ketika ada nazilah atau tidak terjadi nazilah, dan ini adalah pendapat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas dan Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhum. Hal ini diriwayatkan oleh Bayhaqi dengan sanad yang sahih. Para tabi'in juga berpendapat demikian, dan ini juga pendapat Ibnu Abi Laila, Al-Hasan bin Salih dan Daud. Sedangkan Abdullah Ibnu Mas'ud, Abu Hanifah, Sufyan Al-Thawri dan Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tidak ada kunut dalam salat subuh. Selanjutnya, Imam An-Nawawi masih dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab terlebih dahulu menyebutkan dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali yang menolak kunut subuh mereka. Sebenarnya mazhab Hanafi dan Hambali sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, bahwa mereka menggunakan dalil dari hadis Nabi yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu sekitar 77 buah hadis. Saya sarankan bagi pelajar untuk menghafal terlebih dahulu dalil-dalil mazhab Hanafi dan Hambali di bawah ini di luar kepala, karena nanti Al-Imam An-Nawawi akan membantah, menghabisi dan menjawab semua dalil tersebut satu persatu dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Berikut dalil-dalilnya mazhab Hanafi dan Hambali. Wahtaju lahum bihaditsin. Terjemah, mereka atau Hanafi dan Hambali menggunakan hadis yang pertama, yaitu Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu taala alaihi salam qanata syahran ba'da ar-ruku'i yad'u ala ahya'in min al-arabi thumma tarakahu, rawahu al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad membaca doa kunut selama 1 bulan setelah bangun dari ruku untuk mendoakan suatu kaum, kemudian beliau meninggalkannya. Hadis surat Bukhari Muslim. Hadis kedua, wa fi sahihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu taala alaihi wasallam qanata ba'da ar-ruku'i fi salatihi syahran yad'u li fulanin wa fulanin thumma taraka ad-du'a lahum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad membaca doa kunut setelah rukuk selama sebulan untuk mendoakan si fulan dan fulan, kemudian beliau meninggalkan doa tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalil ketiga, wa an Sa'id bin Tariq qala qultu li abi ya abi innaka qad salaita khalaf Rasulullah wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali fakanu yaftanuna min al-fajr fi al-fajr faqala abi bani fahadatha, rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala haditsu hasan sahih. Dari Sa'ad bin Tariq, beliau berkata, aku bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah salat bersama Rasul, Abu Bakar, Utsman, Ali, apakah mereka membaca doa kunut pada waktu fajar? Kemudian dijawab, wahai anakku, itu termasuk perbuatan baru. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Dalil keempat, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min salatihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah tidak pernah membaca doa kunut dalam salatnya. Dalil kelima, wa an Abi Mukhallad qala sallaitu ma'a bani Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum as-subh falam yaqnutu faqultu lahu ala araka taqnutu faqala ma ahfadhu min ashabina. Dari Abu Muqlid, beliau berkata, aku salat subuh bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhum dan beliau tidak membaca doa kunut. Aku bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak berkunut? Kemudian berkata, saya tidak menghafalnya. Dan yang keenam,
Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu ma al-qunutu fi subhi bid'atun, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kunut dalam salat subuh itu bid'ah. Dan yang ketujuh, wa an Adamis Ummi Salamah in Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala innahu naha 'anil qunuti fi subhi, rawahul Baihaqi. Dari Ummu Salamah dari Nabi Muhammad bahwa beliau melarang kunut dalam salat subuh, hadis riwayat Baihaqi. Inilah dalil-dalil yang digunakan mazhab Hanafi dan Hambali untuk menguatkan pendapat mereka dan mengatakan kunut subuh itu tidak disyariatkan atau bid'ah. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa dalil yang menetapkan kunut subuh itu telah dimansuh, dihapus hukumnya. Jawaban Imam An-Nawawi. Selanjutnya kita simak jawaban dari Imam Nawawi mengenai dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali di atas tadi. Berikut ini perkataan Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 3 halaman 504. Wahtaju ashabuna bihaditsin Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadata syahran yad'u alaihim thumma taraka fa amma fi subhi falam yazidul qunutu hatta fariqud dunya, haditsu sahih rawahu jamaah. Terjemah dari ashabuna berhujah dengan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad baca doa kunut selama 1 bulan untuk mendoakan satu kaum, kemudian beliau meninggalkannya. Adapun kunut dalam subuh beliau tetap berkunutan sampai beliau meninggal dunia. Hadis ini hadis sahih dan diriwayatkan oleh para huffaz, dan mereka juga mensuaikan hadis ini. Di antara yang mensuaikan hadis tersebut adalah Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Hakim Abu Abdullah Al-Baihaqi dan Daruqutni. Dan dari Al-Awwam bin Hamzah berkata, saya bertanya kepada Abu Utsman tentang kunut subuh. Beliau jawab, kunut itu termasuk rukuk, dan ini dari Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Ini riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih dan diriwayatkan juga dengan sanad sahih. Dan masyhur bahwa sahabat Ali berkunutan pada salat subuh juga. Selanjutnya Imam Nawawi menjawab 7 buah hadis yang digunakan mazhab Hanafi dan Hambali tadi. Wa ammal jawabu an haditsin Anas wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma fi qawli thumma tarakahu fal muradu taraka ad-du'a ala ulaika al-kuffari wa la'anatuhum faqad la taraka jami' al-qunuti atau taraka al-qunuti fi ghairi as-subhi. Artinya, adapun untuk menjawab hadis Anas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai lafaz kemudian beliau meninggalkannya, maka maksudnya adalah meninggalkan doa laknat atas mereka saja, bukan meninggalkan semua kunut, atau juga maksudnya adalah meninggalkan kunut tapi kunut yang ada pada selain subuh, karena ini sesuai dengan hadis Anas pada lafaz Rasul senantiasa berkunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Hadis ini sahih dan sangat jelas sekali, maka wajib untuk menggabungkan antara dua dalil tersebut. Al-Baihaqi juga menyebutkan bahwa maksudnya adalah meninggalkan laknat sebagaimana hadis Abu Hurairah. Imam Asy-Syafi'i ketika menjelaskan lafaz tsumma tarakahu, beliau mengatakan bahwa maknanya adalah meninggalkan doa laknat dan meninggalkan doa kunut selain subuh. Wal jawabu an haditsin Sa'id bin Tariq an riwayat alladhi thabatul qunut wa hum aktsarum fawajibu taqdimuhum. Dan untuk menjawab hadis Sa'ad bin Tariq adalah bahwa riwayat yang menetapkan kunut adalah tambahan ilmu dan perawinya lebih banyak, maka wajib mendahulukan riwayat mereka. Coba perhatikan kata Imam Nawawi di atas. Beliau nampaknya menggunakan kaidah usul fikih al-muthbit muqaddamun ala an-nafi'. Jadi ketika ada dua dalil yang bertentangan dan sama-sama sahih, di mana yang satu menetapkan kunut dan yang satu menegakkan kunut, maka yang dimenangkan adalah hadis yang menetapkan kunut. Wan hadits Ibnu Mas'ud annahu dha'ifun جدا لأنه من رواية محمد بن جابر السمحي وهو شديد الضعف متروك ولأنه نفين وحديث أنس فقدم لزيادة العلم. Adapun hadis Ibnu Mas'ud adalah hadis dhaif dan lemah sekali karena riwayat dari Muhammad bin Jabir As-Sahmi, dia ada seorang dhaif dan matruk. Dan juga hadis ini adalah hadis yang meniadakan kunut, sedangkan hadis Anas adalah hadis yang menetapkan kunut, maka hadis Anas diutamakan dan didahulukan li ziyadatil ilmi. Wa hadis Ibnu Umar annahu lam yahfadhu aw nasihu wa qad hafadhu Anas al-Ba'ra Ibnu Azzab wa ghairuhuma faqadama min hafad. Adapun hadis Ibnu Umar bahwa beliau tidak hafal kunut atau karena beliau lupa, maka cukup dengan riwayat bahwa Anas dan Al-Barra bin Azib telah menghafalnya, kemudian riwayat ini diutamakan. Wa an hadits Ibnu Abbas annahu dha'ifun jiddan wa qad rawahu al-Baihaqi min riwayatin Abi Layli al-Kufi wa qala hadha la yasihhu Abu Layla matrukun wa qarwaina. Terjemah, adapun hadis Ibnu Abbas adalah hadis yang sangat dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan beliau mengatakan hadisnya tidak sahih karena hadis Ibnu Abbas yang kami riwayatkan adalah beliau berkunut pada salat subuh. Wa an hadits Ummu Salamah annahu dhaifun li'annahu min riwayatin Muhammad bin Ya'la an Anbasya ibni Ar-Rahman an Abdullah bin Nafi' an Ummu Salamah qala darul kun haula'i thalatha. Adapun hadis Ummu Salamah adalah hadis dhaif karena dari riwayat Muhammad bin Ya'la dari Ambasa bin Abdurrahman dari Abdullah bin Nafi' dan dari ayahnya dari Ummu Salamah. Daruqutni mengatakan mereka semua itu adalah perawi dhaif dan tidak sahih bahwa Nafi mendengar dari Ummu Salamah. Wallahu a'lam. Kedudukan hadis Anas bin Malik. Sebenarnya inti dari pembahasan kunut subuh ini adalah perbedaan ulama dalam menggunakan kaidah usul fikih al-muthbit, an-nafi', an-nasakh, mansukh, dan juga perbedaan dalam menilai sebuah hadis. Ternyata memang
Nanti ada sebuah hadis kunut subuh yang dinilai oleh sebagian ulama sebagai hadis dhaif, namun oleh sebagian ulama lainnya justru dinilai sebagai hadis yang sahih. Hadis tersebut adalah hadisnya Anas bin Malik sebagai berikut. An Anas bin Malik qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim thumma tarakahu fa amma fi subhi falam yazilu yaqnutu hatta fariqud dunya. Dari Anas bin Malik beliau berkata bahwasanya Rasul membaca doa kunut selama sebulan mendoakan mereka, kemudian beliau meninggalkannya. Adapun pada sholat subuh maka Nabi senantiasa membaca kunut sampai beliau meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi dari Muhammad bin Abdullah Al-Hafiz dari Bakr bin Muhammad Asy-Syairafi, dari Ahmad bin Muhammad Isa dari Abu Naim, dan dari Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi bin Anas, dan Anas dari Rasulullah. Adapun derajat hadis ini nyatakan sahih menurut beberapa ulama hadis, diantaranya Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Balkhi bahwasanya ini sahih dan para rawinya thiqah, dan juga Al-Hakim dalam kitabnya Arba'innya berkata dalam hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Daraqutni dengan sanad sahih, dan tentunya Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai pendiri mazhab Syafi'i sekaligus orang ahli hadis maka juga ikut mensahihkan hadis Anas tersebut. Meskipun ada juga ulama yang mendaifkan hadis ini dengan alasan adanya Abu Ja'far Ar-Razi, di antaranya adalah Ibnu Jauzi mendaifkan hadis ini, namun Al-Mulaqqan mengatakan bahwa pendaifan ini tidak bisa terima karena menyendiri Ibnu Jauzi dalam pentadifan. Syekh Albani juga mendaifkan hadis ini dan mengatakan bahwa hadis itu termasuk hadis mungkar. Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwa dalam hadis Ibnu Al-Hakim lebih jelas lagi disebutkan perbedaan antara doa kunut dan doa keburukan kepada suatu kaum. Jelas sekali bahwa ini masuk bahwa Rasul melakukannya selama sebulan, kemudian beliau meninggalkannya, dan itu bukan kunutnya melainkan doa keburukan atas suatu kaum. Kesimpulannya, doa kunut tetap dilakukan hingga Rasul meninggal dunia, dan yang beliau tinggalkan itu hanyalah doa keburukan saja. Kurang lebih itulah jawaban dari Imam Nawawi, yaitu bahwa hadis tentang kunut subuhnya Rasul adalah hadis yang sahih, sanadnya bersambung sampai kepada Rasul, dan para perawinya adalah orang yang terpercaya dan thiqah. Maka kesimpulan dari mazhab Syafi'i adalah bahwa kunut dalam salat subuh itu hukumnya sunnah. Maka jika tidak dikerjakan justru ini menyalahi sunnah Nabi dan menyalahi sifat salat Nabi Muhammad. Wallahu a'lam.